Yang ngobrol di hutan sama aku Kiki. Kali ini kita bakal bahas pengaruh deforestasi terhadap bencana alam. Seberapa besar pengaruhnya? Bukan hanya bencana alam ya, tapi krisis iklim. Akhir-akhir kita udah sampai di taraf bumi ini panas banget. Kayak cuaca tuh nggak bisa ketebak gitu. Kadang hujan, tiba-tiba panas, nanti sorenya tiba-tiba hujan gitu. Penyebab deforestasi itu biasanya dari yang paling umum adalah kebakaran hutan. Eh, Bisa disebabkan oleh kesengajaan atau karena memang lahannya sudah terbuka, panas yang dipancarkan oleh matahari, kemudian terjadilah percikan atau sumber api yang berasal dari matahari tersebut. Tapi kayaknya kalau teori yang langsung dibakar oleh matahari agak kurang masuk akal dan bisa dibenarkan juga ya. Kebanyakan sih memang sengaja dibakar gitu. Pembukaan lahan oleh perkebunan perusahaan biasanya paling banyak. Lalu pembangunan komplek-komplek transmigrasi salah satu penyebab juga, meskipun nggak sebesar yang dilakukan oleh perusahaan, karena yang dilakukan oleh perusahaan biasanya beribu-ribu hektar ya, meskipun nggak sekali bakar itu sampai 1000-an hektar, tapi biasanya kalau diakumulasi semuanya itu bisa ribuan hektar. Nyambung lagi yang tadi itu, deforestasi bukan hanya dari kebakaran hutan tapi juga pembukaan lahan untuk kebutuhan pertambangan, biasanya di pertambangan batu bara atau enggak boksit. Yang umum terjadi di tempat kita sih batu bara dan boksit. Kalau yang terjadi di Papua atau Sulawesi itu biasanya nikel dan emas. Apa sih memang dampaknya deforestasi terhadap bencana alam atau krisis lingkungan atau krisis iklim yang terjadi saat ini? Dampaknya banyak ya. Salah satunya tadi tuh bencana alam tuh udah salah satu dampak. Lalu ada kepunahan flora dan fauna. Ini menjadi satu concern yang penting. Jangan sampai nanti kita hanya melihat bunga-bunga atau hewan-hewan endemik itu hanya kita lihat hanya dapat kita lihat di museum-museum terkenal gitu. Bahkan sekarang saja kayaknya udah ada mulai beberapa masuk ke dalam museum ya. Itu menandakan bahwa kepunahan udah mulai mengancam tuh. Lalu krisis iklim tadi, efeknya krisis iklim itu adalah eh, pengaruh ke siklus air. Kerasa nggak kita sekarang tuh kayak buat dapetin sumber air yang bersih dan nyaman tuh sulit, baik itu dari sungai atau eh, mata air tertentu gitu ya. Bahkan kita mau menikmati air yang jernih sekalipun kita harus jalan puluhan kilo ke dalam hutan atau ratusan kilo ke pedalaman begitu untuk mencari sebuah air terjun, untuk merasakan kesegaran air yang padahal dulunya mungkin, tapi saya rasa nggak mungkin juga, tapi pasti dulunya pasti orang-orang tua kita dulu kayaknya di antara anakan sungai itu gampang sekali gitu mendapatkan air yang jernih dan segar dibanding sekarang ya, yang udah aku nggak ngerti lagi nyebutinnya gimana, tapi hancur banget deh kayaknya. Kayak udah kayak kopi susu gitu lah, airnya tuh kayak kopi susu lah gitu, udah coklat tapi nggak coklat banget, nggak coklat banget ya, nggak bersih banget juga gitu. Ada hubungan sebenarnya antara deforestasi itu dengan perusahaan yang masif berkembang. Saya kasih contoh satu. Ini isunya udah diangkat oleh kawan-kawan aktivis lingkungan lain. Salah satu contohnya adalah PT di Kabupaten Ketapang. Itu salah satu dari praktek deforestasi itu sendiri, yang mana sampai sekarang masyarakat di situ sedang berjuang
mempertahankan hutan-hutan mereka gitu. Kadang kala juga deforestasi ini terjadi karena masyarakat tuh nggak punya pengetahuan bahwa pentingnya menjaga tanah ulayat, pentingnya menjaga hutan dari deforestasi itu ya. Saya kasih contoh, misal ada orang, kebanyakan kasusnya adalah orang-orang di pelosok atau teman-teman di wilayah yang masih hutannya terjaga itu, mereka bingung manfaatinnya gimana, sampai akhirnya ketika ada perusahaan datang dan menawarkan uang, mereka tergiur. Ya nggak bisa dipungkiri juga, memang uang itu menjadi nilai utama berkehidupan kita di saat ini gitu. Perusahaan datang ke satu daerah membawa skema perkebunan kelapa sawit. Masyarakat berdiri dengan kemandirian pangan, yaitu padi tadi. Ketika perusahaannya berjalan, masyarakat tergoda untuk mengikuti arus perusahaan. Sampai akhirnya ini nih, ketahanan panganan yang kita tanam dari ratusan tahun, ribuan tahun, berladang, berkebun, bersawah, berumah, kalau kata kita berumah, digantikan dengan kelapa sawit gitu loh, mengikuti arus perusahaan. Tiba-tiba perusahaan ini mendapat celah, ini pemasok padinya nggak ada nih di lokal, ya udah kita masukin padi deh. Maksudnya kita kan hidup nih kerja cari makan ya, buat beli beras gitu kan. Makanan pokok tuh makanan pokok kita tuh beras. Tiba-tiba ada perusahaan datang bawa sawit, kita ikut arus sawit, kemudian dalam sawit beli beras juga ujung-ujungnya gitu loh. Jadi ada paradoks itu lucu sekali sih menurut saya. Saya tapi lupa siapa yang nyebutin waktu pas ketika saya di Pontianak tuh, saya pernah dengar ini, makanya saya ingat banget itu. Lucu juga nih sebenarnya. Fakta menariknya, saya nggak ngomong Kalbar semuanya ya, Sanggau aja. Sanggau itu dalam kurun waktu 19 tahun, dari tahun 2002 sampai 2021 tuh udah kehilangan 68.700 hektar hutan di seluruh Sanggau. 68.700 hektar. Angka yang tidak bisa dibilang aman, karena banyak dampak yang sudah terjadi di Sanggau. Banjir Sosok salah satunya. Saya cukup mes dan kecewa banget ketika ada banjir Sosok. 17 tahun saya hidup di sana, nggak ngerti apa-apa. Cuman pernah dengar cerita tahun 2000 berapa itu ada banjir besar, pun tidak separah tahun kemarin yang sampai nutup akses antara jalan provinsi atau jalan negara gitu ya. Itu menurut saya udah salah satu indikator kerusakan itu udah cukup parah gitu. Janganlah diteruskan lagi. Ada juga yang bilang begini, bencana alam itu kan udah takdir Tuhan. Benar, takdir Tuhan memang. Cuman kita yang memilih kan, itu mau diperparah atau diselesaikan gitu. Jadi solusinya gimana deforestasi ini? Solusinya adalah beberapa artikel yang kubaca. Solusinya itu dimulai dari kesadaran individu masing-masing. Mulailah kita menyadari bahwa hidup ini bukan soal makan duit gitu. Buat apa sih kaya kalau punya rumah 6 lantai tapi basement lo kebanjiran, akses jalanmu longsor, gak bisa kemana-mana juga kan.
agak berat, isu kita kali ini agak berat, tapi aku yakin sih harusnya kita semua paham pentingnya menjaga hutan. Ya itu tadi yang saya bilang, hidup ini bukan soal uang, tapi hidup ini soal peduli sama peduli gitu. Nggak ada yang bisa dibeli pakai uang untuk hidup. Oksigen aja kita nggak bisa beli. Mungkin kita bisa beli Alphard full AC ketika kita punya sawit 200 hektar, tapi kita nggak bisa beli oksigen. Mungkin sekian kita bahas deforestasi ini. Kalau kurang lengkap mohon maaf, karena risetnya masih pemula ya, dan ini juga masih ngasal-ngasal. Minta maaf aja kalau misalkan ada yang kurang-kurang, kalau ada yang berlebihan. Sampai ketemu di ngobrol di hutan selanjutnya. Mungkin sekian, terima kasih yang udah nonton. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada fakta-fakta menarik soal deforestasi dan dampak lingkungan yang belum saya ketahui, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih belajar, banyak belajar. Baru di tahap anggapannya kalau sekolah ini baru kelas TK, bahkan belum kelas 1, masih TK. Saya perlu teman-teman untuk diskusi soal ini, karena ini cukup krusial isunya, cukup ya, ini berdampak lah langsung ke kehidupan kita gitu, karena kita sehari-hari langsung bertemu dengan alam, berinteraksi dengan alam. Bangun tidur aja kita udah dihadapin sama alam gitu kan, cahaya matahari gitu-gitu. Jadi nanti kedepannya mungkin akan lanjut terus itulah. Makasih ya sekali lagi yang udah nonton, bye.